warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, bisa salah satu memimpin doa? Mbak Novi, bisa memimpin doa? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Aku. Mbak Putri, Bu. Haris Banyak ya yang tidak masuk. Ada yang tahu pada mana kamu masuk? sakit. Rapat dan sakit. Oh, ada yang rapat, ada yang sakit. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang tahu nggak fungsi komposisi itu apa? Belum tahu, Bu. Oh, pada belum tahu. Oke. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Jadi kita hari ini Kakak Didik mampu menjelaskan pengertian komposisi fungsi dengan tepat melalui pembelajaran diskusi. 2. Peserta didik mampu menentukan hasil operasi komposisi fungsi dengan tepat melalui kegiatan turnamen permainan. 3. Peserta didik mampu menerapkan konsep fungsi komposisi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang disajikan dalam bentuk permainan. Nah, ini daftar materi yang akan dipelajari. Yang pertama, definisi komposisi fungsi. Yang kedua, syarat komposisi fungsi. Yang ketiga, sifat operasi yang berlaku dalam komposisi fungsi. Yang keempat, komposisi fungsi pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial. Nah, coba amati dulu gambar yang ini. Coba gambar apa? Oke, ini tuh contoh buat komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu kayak gini. Misal, ini dinamakan dengan fungsi fx. Ini misal fx. Nah, ini tuh kayak operasinya. Yang bagian mesin, ini mesin. Jadi kamu punya fx ini dimisalkan gx. Nah, nanti dari daging ayam diolah ke mesin yang pertama. Terus jadi sosis, masuk ke mesin kedua jadi nah, produk hasil akhirnya apa? Nah, untuk komposisi fungsi itu nanti kurang lebih seperti ini. Ya, enak sosisnya. Yang pertama, definisi komposisi fungsi. Jika terdapat pemetaan G dengan himpunan A ke himpunan B dan pemetaan F B dengan himpunan C merupakan suatu fungsi, maka komposisi keduanya yaitu F dari Gx. Nah, ini notasi dari fungsi komposisi. Dibaca F bundaran Gx. Apa anak-anak? F bundaran GX. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, syarat komposisi fungsi. Syarat yang harus dipenuhi agar fungsi dapat dikomposisikan yaitu fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi f bundaran g jika range atau daerah hasil dari g merupakan himpunan bagian dari domain f. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Paham semua? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke sifat operasi yang berlaku. Nah, sifat operasi yang berlaku itu hanya sifat asosiatif. Untuk sifat komutatif tidak berlaku. Butuh bukti atau contoh? Butuh. Sini ya. Misal kita punya fx sama dengan x plus 4 dan gx sama dengan 2x plus 3. Nah, kita cari f bundaran
4? 7. Kita sekarang nyari yang G bundaran F. Jadi kalau G bundaran F yang ditulis bagian G. jadi 2x plus 3. Nah, x-nya diganti F. 2 kali x plus 4 ditambah 3. 2 kali x 2x. 2 kali 4 8. tambah 3. 2x tambah 8 tambah 3 jadi 2x plus 11. Nah, apakah dari F bundaran GX sama dengan G bundaran FX? Beda. Ini terbukti ya yang ini. Ya. Paham? Paham. Nah, sekarang masuk ke komposisi fungsi pada fungsi linier. Komposisi fungsi linier melibatkan substitusi satu fungsi linier. Misal, terdapat gx kayak tadi ini, dan terdapat fungsi lain yaitu fx. Nah, dinotasikan ditulis sebagai ini. Gx sama dengan mx plus c. Ini misal ya, gx misal mx plus c dan fx misal ax plus b. Nah, f bundaran gx sama dengan fgx. Jadi fx ditulis dulu, x-nya diganti dengan fungsi di g gx. Ini kan fungsi fx ax plus b, ditulis dulu a. Nah, fungsi gx-nya apa? mx plus c, diganti ke yang x. Jadi a kali mx plus c plus b. Nah, contohnya kayak gini. Kita punya gx sama dengan 2x plus 10 dan fx dan fx sama dengan 4x plus 8. Kita nyari f bundaran gx. Nah, fx tadi apa? 4x plus 8. Gx-nya 2x plus 10. Nah, 4x ini 4x plus 8, x-nya diganti dengan 2x plus 10. jadi f bundaran gx 4 dikali 2x plus 10 ditambah 8. nah, 4 kali 2x 8x. 4 kali 10 40. ditambah 8. hasilnya 8x plus 48. mau ditulis dulu? Mau, Bu. Oke, sambil saya cek tulisannya ya. Oke, pada rajin semua ya, mencatat semua. Ya, Bu. Boleh lanjut atau mau yang ditanyakan? Lanjut. Oke, yang kedua komposisi fungsi pada fungsi kuadrat. Nah, sekarang beda nih kayak tadi kan nggak ada kuadratnya, sekarang ada kuadratnya. Fungsinya misal gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dan ada fungsi fx sama dengan dx plus e. Bundaran komposisi fungsi f bundaran gx sama dengan a, ini a, f-nya dimasukin ke bagian x, jadinya dx Kuadrat. maaf benar ulang ya. Nih bundaran f bundaran gx sama dengan a dikali dx plus e kuadrat ditambah b kali dx plus e ditambah c. Paham? Paham. Kita lanjut ke contoh. Nah, contohnya misal kita punya gx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5 dan fx-nya sama dengan 2x plus 4. F bundaran gx, jadi yang x-nya diganti gx-nya yang ini
Oh iya maaf, ini harusnya G bundaran F. Maaf ya. Ya, Ini di sini dulu. Tadi yang diketahui apa aja? G sama dengan X kuadrat plus 3X plus 5. Terus Fx sama dengan 2X plus 4. kita nyari ke G bundaran Fx. gimana? 2X plus 4 kuadrat 2x plus 4 kuadrat plus 3 dikali 2x plus 4 terus plus 5. oke. Nah 2x plus 4 kuadrat jadi 4X kuadrat 16X plus 16 16 ditambah ini 6X plus 12 yang variabelnya sama dikelompokin jadi 4X kuadrat plus 22X plus 33. ini mau ditulis dulu? Ya. Oke, tulis dulu ya. Apakah sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut. Yang terakhir, komposisi fungsi pada fungsi eksponensial. Masih ingat fungsi eksponensial itu apa? Pernah dipelajari kelas berapa? Ayo. 10. Ya, betul. Nah, komposisi yang melibatkan substitusi satu fungsi eksponen, misal terdapat fungsi gx dan terdapat fungsi lain yaitu fx sama dengan a pangkat x. Kan sekalian. Coba. Itu kenapa ya di belakang rame-rame? Loh ini belum waktunya pulang. Kan biar bahas nanti. Kenapa di kelas? Ya kan bisa. Saya nggak suka keluar. Keluar kalian berdua keluar. Terus diam. Enggak patut dicontoh ya teman-teman semua. Ya, Bu. Harusnya mendengarkan dulu. Nanti kalau mau makan, kalau udah selesai jamnya baru boleh. Paham? Paham, Ibu. Oke, tadi sampai ke contoh. Nah, contohnya ini. Dari dua fungsi ini yang fungsi eksponensial yang fungsi mana? Oke, benar yang fungsi Fx. Nah, di sini ada gx sama dengan 5x plus 8 dan fx sama dengan 3 pangkat 2x. Yang tadi, ini kan a-nya 3, terus pangkatnya diubah ke fungsi gx. Jadi, f bundaran gx sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5x plus 8. Nah, ini sifat distribusi, jadi 2 kali 5x jadi 2 kali 8 16. jadi hasil akhirnya 3 pangkat 10x plus 16. oke. Paham semua? Paham, Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, yang ini contoh soal yang ada di kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca bareng-bareng yuk biar semuanya paham. Sebuah pabrik kertas dengan bahan dasar kayu pinus memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang dapat menghasilkan kertas setengah jadi dengan mengikuti fungsi Y sama
455. Tahap kedua menggunakan mesin buat dengan menambahkan bahan-bahan lain membuat kertas sehingga menghasilkan kertas jadi mengikuti fungsi Y sama dengan 2Y min 30 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika kayu pinus yang tersedia untuk produksi kertas adalah 50 ton dan bahan-bahan tambahan lainnya mencukupi, banyaknya kertas yang dapat diproduksi adalah Pusing nggak lihat soal segini banyak? pusing. Tapi caranya singkat loh, kerjat ya. Nah, yang pertama tulis dulu yang diketahui. Tadi kan yang diketahui Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat plus 100X min 2445. 2455. Nah, pinus yang tersedia itu diibaratkan X sama dengan berapa tadi? 54. Dan yang GY, fungsi GY itu 2Y min 30. Nah, F kan sebagai tahap 1 dan GY sebagai tahap 2, sehingga menyelesaikan soal tersebut menggunakan fungsi komposisi G bundaran Fx. Jadi yang tahap 1 ditaruh di belakang. Paham? Paham. Nah, caranya untuk G bundaran Fx, fungsi Fx disubstitusi ke fungsi G GG. Ayo Sinan, konsentrasi dulu. Nah, 2 dikali min X kuadrat plus 100X min 2455 dikurangi 30. Maka operasi distribusi menjadi min 2X kuadrat plus 2 kali 100 200, 2 kali 2455 jadi 4910 min 30. Yang tidak ada variabel dikelompokin, jadi min 2X kuadrat plus 200X min 4940. Nah, tadi kan diketahui juga pinus yang tersedia yaitu 50. Pinunya sebagai X. Jadi substitusi X sama dengan 50 ke fungsi ini, ke fungsi G bundaran Fx. Nah, jadi min 2 dikali 50 kuadrat ditambah 200 kali 50 min 4940. 50 kuadrat berapa? 2500 dikali 2 jadi 200 dikali 50. Nah, jadi min 5000 ditambah 10000 dikurangi 4940. Hasilnya 60. Jadi banyak kertas yang diproduksi yaitu 60 ton. Mau dicatat dulu? Ya, Mau. Sudah? sudah. Oke, saatnya uji pengetahuan. Ada satu soal ya. Coba dibaca pelan-pelan dulu. Terus siapa yang mau maju? Saya Ibu. Mbak Niken. Boleh, Mbak Niken maju sini. Mbak Niken. Semangat Mbak Niken. Oke, sembari menunggu Mbak Niken mengerjakan soal, kalian bisa menyiapkan satu HP yang
mumpuni dan internetnya yang cukup ya. Nanti kita setelah ini main game. Yeay. Sudah, terima kasih. Ayo perhatikan sini dulu, kita contohkan bareng-bareng ya. Baik Bu. Jawaban terakhirnya 38. Ada yang beda? Sama. Oke, jawabannya benar ya, 38. Nah, sebelum masuk ke permainan, Yeay. dikelompokin dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang belakang 3 orang kelompok 3 ya. Baik, Bu. Satu kelompok, satu HP. Siap, Bu. Kita pakai apa, Bu? Masuk ke link Kahoot. Oh, link. Sebentar. Amin. Sudah? Sudah. Masuk link. Nah, untuk penyanyi ya. 583 2896. 583 Sudah? Sudah. Sebentar, Ibu, belum. Kelompok berapa nih kelompok cantik? Kelompok 1. Ayo kurang kelompok satu kelompok lagi. Oke, mulai ya. Nanti pas suka salah, Ibu. Tuh, bagaimana notasi komposisi fungsi? Wah, cepat sekali. Lanjut. Bang Lino. Hitung. Siapa itu? Siapa nih? Salah nih. Lanjut. Wah, cepat sekali. Wah. Wah, kelompok
Wah, betul semua. Wow. Kelompok cantik masuk pemimpin ternyata. Gampang ini. Siapa nih yang peringkat 3? Nah, kita udah di penghujung pembelajaran. Kita simpulkan bareng-bareng apa itu komposisi fungsi. Ada yang mau jawab? Saya tuh Ya, Mbak Anisha. Komposisi fungsi itu gabungan antara dua fungsi atau lebih sehingga membentuk fungsi yang baru. Oke, yang kedua, bagaimana notasi komposisi fungsi? Ada yang mau jawab? saya tuh Oke, Mbak Dinar. notasinya itu F bundaran BX. Oke, bener. Nah, ini tadi pembelajaran kita hari ini yaitu fungsi komposisi. So, ini kalian paham semua? Paham, Ibu. Oke, untuk tugasnya nanti buka buku paket halaman 100, ada latihan 5, nanti dikerjakan ya. 20 menit Ibu. minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran, salah satu memimpin doa. Mbak Novi bisa memimpin doa? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sekian. Bila ada salah kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.